Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fahayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a. Uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Tahiyyatuhum fiha salam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Masyaallah. Alhamdulillah, nahnu bi khairin. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله يتجدد لقاؤنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى لدراسة الفقه الإسلامي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من كتاب الروض المربع شرح Zadil Mustaqni' lil Imam Mansur Al-Buhuti Al-Misri Al-Mutawaffa sana 1000 min hijrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di malam hari yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mempelajari fikih Islami dengan pemahaman Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, yang mana beliau tidak mengambil pemahamannya dari bertapa di gua ataupun menyendiri di gunung ataupun di tepi laut. Akan tapi beliau rahimahullah mengumpulkan asar-asar dari para tabi'in, dari para sahabat, yang mana asar-asar itu menjelaskan tentang bagaimana memahami Al-Quran dan bagaimana memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam agama kita semua cabang ilmunya butuh yang dinamakan dengan sanad, butuh yang dinamakan dengan sanad. Seperti perkataan Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, al-isnadu minad din. Sanad keilmuan merupakan bagian dari agama kami, bagian dari agama Islam, bagian dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya hadis, semua cabang ilmu dalam agama Islam itu diambil dengan sanad, diambil dengan talaqi, diambil generasi demi generasi, bersambung hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mempelajari fikih Islami secara bergenerasi, bersilsilah, bersandar pada perkataan para ulama salaf sebelum kita, merupakan jalannya para ulama. Ini bukan hal yang baru, justru sebaliknya. Orang-orang yang ingin mempelajari fikih, yang ingin mempelajari halal dan haram, wajib, sunnah, makruh, langsung kepada Quran dan sunnah adalah merupakan perbuatan yang baru dalam cara belajar mengenai syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama generasi demi generasi mengambil fatwa, mengambil hukum itu diambil dari generasi sebelumnya. Para tabi'in mengambil pemahaman terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari guru-guru mereka, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan murid-muridnya para tabi'in, atba' tabi'in, mengambil pemahaman terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari guru-gurunya, yaitu para tabi'in, dan bersilsilah sampai hari ini. Walhamdulillah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun,
bukan hanya maksud lafadznya saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidaklah dijaga Allah Subhanahu wa taala hanya lafadznya saja. Buat apa kalau hanya lafadznya yang dijaga? Karena Al-Qur'an itu bukan semacam majalah, bukan semacam koran atau mantra dan jimat yang hanya di komat kamit. Al-Qur'an liyadabbaru ayatihi. Al-Qur'an itu untuk dipahami ayat-ayatnya, ditadabburi ayat-ayatnya. Buat apa kalau ayat-ayatnya sampai ke kita kemudian fikihnya enggak sampai ke kita? Karena ujung dari membaca Al-Qur'an adalah fikih, pemahaman. Maka seiring dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaga pemahaman terhadap Al-Qur'an ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Oleh karena itu saat sanad keilmuan dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalannya para ulama salaf. Maka jangan berani-berani mengambil hukum dengan ijtihad kita sendiri selagi kita belum mampu untuk berijtihad. Adapun seseorang sudah mencapai derajat ijtihad yang mana menurut beberapa ulama mujtahid mutlak itu tidak butuh perkataan ulama sebelumnya. Mujtahid yang mutlak itu seseorang yang bisa mengambil hukum dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW tanpa melihat perkataan ulama salaf. Itu di zaman sekarang kata para ulama mustahil, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Dan itu adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ulama salaf. Beberapa dari mereka mampu mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka memiliki sifat wara, memiliki sifat hati-hati, takut berbuat salah dalam mengambil hukum. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad mujtahid bittifaqil ummah. Al-Imam Ahmad merupakan seorang mujtahid dengan kesepakatan umat, akan tetapi beliau rahimahullahu taala tidak menyandarkan fatwa kepada dirinya sendiri. Sekelas Imam Ahmad tidak menyandarkan fatwa menurut saya, akan tetapi mengambil pendapat dari ulama sebelumnya, kemudian menyimpulkan yang paling kuat pendapat yang ini, seperti itu. Apalagi kita, maka lebih jauh lagi untuk bisa mengenali kebenaran. Supaya kita bisa mengenali kebenaran, maka ikuti petunjuk para ulama salaf. Lebih selamat, lebih afdal, lebih dekat dengan kebenaran insyaallah taala. Kita sampai di mana? Bab Sunan al-wudu. Istinja sudah selesai. Yang belum selesai silahkan lihat pelajaran yang sebelumnya. Baik, bab siwak wa ghairuhu wa sunanil wudu. Bab siwak wa sunanil wudu'i. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bab siwak wa sunanil wudu'i wa ma ulhiqa bidzalika min al-iddihani wal iktihali wal ikhtinani wal istihdadi wa nahwiha. Bab tentang perbuatan bersiwak dan sunnah-sunnah dalam berwudu. Kita sudah mengenal di awal bab apa? Bab taharah. Kemudian kita sudah mengenal bagaimana kalau keluar najis dalam tubuh kita, kemudian kita harus mensucikannya. Semua itu kondisi suci yang kita usahakan sesungguhnya dengan tujuan untuk apa? Untuk menegakkan salat. Sebelum masuk ke kitabus shalah ada bab-bab yang harus dipenuhi.
bab-bab yang harus dipenuhi. Karena salah satu syarat salat adalah apa? Bersuci dari hadas dan najis. Dari najis kita sudah ambil kemarin babul istinja, betul? Nah, sekarang dari hadas, yaitu dengan berwudu. Nanti ada babul ghusl, ada juga mandi janabah. Sebelum berwudu ada sunnah-sunnah yang harus kita ketahui. Ya, sebelum berwudu ada sunnah-sunnah yang harus kita ketahui. Salah satunya babu siwaki wa sunanil wudu'i. Sunnah berwudu itu ada beberapa. Ada beberapa. Akan tapi yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia itu adalah mengenai bersiwak ketika wudu. Nanti kita akan sampai insyaallah taala. Wa ma ulhiqa bidzalika, dan yang dihukumi seperti sunnahnya wudu, maksudnya seperti siwak, dan yang diikutkan dengan hukum bersiwak, maksudnya apa? Sunnah yang berkaitan dengan kebersihan badan. Sunnah yang berkaitan dengan kebersihan badan. Minal iddihani. Iddihan itu menggunakan minyak rambut. Kemudian wal iktihali. Al iktihal itu menggunakan celak di mata. Wal ikhtitani, apa itu? Khitan, ya. Khitan tahu ya? Sudah pada khitan ya? Insyaallah, masyaallah. Wal istihdadi. Al istihdad itu mencukur daerah situ. Wa nahwiha, dan yang semisal dengannya. Insyaallah kita akan menemui. Yang semisal dengan hal-hal yang kita sebutkan, misalnya memendekkan kumis, yaitu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tubuh kita. Kemudian membiarkan janggut. Motong janggut boleh enggak? Beda antara memotong janggut dan menghabisi janggut, ya. Kemudian insyaallah kita akan masuk. Baik. As-siwak wal miswaku. As-siwak dan miswak ismun lil 'udil ladzi yutasawwaku bihi. Siwak dan miswak merupakan isim. Apa itu isim? Antum sudah tahu, ya kan? Antum kan sudah belajar bahasa Arab toh? Ya kan? Sudah ada yang takmili, sudah ada yang apa lagi? Setelah takmili ada lagi? Enggak ada ya? Habis ya? Terakhir itu ya, marhalah spesial ya. Sebuah nama untuk kayu yang digunakan untuk bersiwak. Jadi bersiwak itu harus pakai kayu. Adapun sikat gigi nanti kita akan sebutkan. Wa yutlaqu as-siwaku 'ala al-fi'l. Siwak secara spesifik, siwak dan miswak secara spesifik maknanya adalah benda kayu yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan bersiwak. Tapi secara umum siwak bisa dimutlakan pada perbuatan bersiwak. Jadi siwak bisa mencakup dua makna. Secara spesifik dia adalah benda yang digunakan. Secara umum bisa juga dikatakan perbuatan bersiwak namanya siwak juga. Ai dalkul fami bil 'udi, menggosok mulut dengan kayu. Kalimat menggosok mulut berarti yang digosok gigi saja atau semuanya? Semuanya. Ya, jadi para ulama ketika mengatakan spesifik, bukan dalkul asnan, bukan menggosok gigi, menggosok mulut berarti semuanya. Li izalati nahwi taghayyurin kat tasawwuki, untuk menghilangkan semisal contohnya menghilangkan aroma yang tidak sedap dari mulut kita. Masya Allah, syariat Islam itu mengajak kepada kebersihan, mengajak kepada keindahan, mengajak kepada ukhuwah. Apa hubungannya dengan ukhuwah? Coba aja antum dua orang sebelahan, yang satu aromanya sedikit, pasti yang satu merasa nggak nyaman, betul nggak? Syariat Islam ingin menjaga kedekatan antara
kaum muslimin, kenyamanan di antara kaum muslimin. Kalau perkara siwak saja sangat penting, apalagi sampai tidak mandi 2 hari, 3 hari, ya kan? Aromanya nano-nano. Nah, antum dah tahu. At-tasawwuku bi'udin layyinin. Bersiwak dengan kayu yang layyin. Yang layyin itu lentur ya. Kayunya kalau dibuka. Jadi kayu itu ada lapisan ya. Ini ada kayu. Ini kalau antum gigitin, nanti lapisan luarnya ngelotok ya. Lapisan luarnya ngelotok. Nah, yang di dalamnya ini serabut ya. Serabut kayu yang bagian dalam ini usahakan yang fleksibel. Jangan seperti bambu ya. Apa tebu ya. Tebu kalau mau coba boleh. Antum silahkan. Malah enak ya. Tapi tapi ambrol. Baik. Bi'udin layyinin, jadi lentur, sawa'un kana radban aw yabisan. Baik kayu tersebut dalam kondisi masih basah ataupun sudah kering. Munadda, kemudian diberikan air ya. Kayunya dicuci pakai air biar fleksibel, biar menjaga kelenturannya. Min arakin au zaitunin au urjun, dari pohon arak. Pohon arak itu ada nggak di kita? Pohon ara lah ya. Kalau di antum kalau cari di Google, pohon ara namanya, pohon ara. Bahasa Arabnya arak, pakainya kaf di akhir. Arak. Kemudian dari pohon zaitun juga, kemudian urjun au ghairiha. Ini tempatnya khilaf. Apakah semua kayu yang fleksibel bagian dalam serabutnya fleksibel bisa digunakan untuk bersiwak? Mazhab Hanabilah bisa. Maksudnya bisa itu sesuai dengan sunnah. Maksudnya mendapat pahala sunnah. Maka selain kayu tidak dihitung mendapatkan pahala sunnah, meskipun mendapatkan pahala menjaga kebersihan ya, menjaga supaya tidak menzalimi malaikat atau orang lain dari aroma tubuh kita, ada pahala di sana insyaallah taala. Tapi pahala bersiwak secara spesifik itu harus dengan kayu. Munaqqin lil fami, kayunya syarat yang pertama tadi lentur ya. Yang kedua munaqqin, bisa membersihkan mulut. Syarat yang ketiga ghairi mudirrin, tidak memberikan mudarat di mulut kita, tidak menyakiti. Ihtirazan minar rumani wal asi wa kulli ma lahu raihatun thayyibah, tidak menyakiti mulut kita. Dan sebuah faedah dari para ulama, biasanya kayu yang aromanya wangi ya. Biasanya kayu yang aromanya wangi itu kayu bagian dalamnya keras. Ini untuk faedah saja, untuk faedah. Secara spesifik maksudnya kalau bagian dalamnya keras bisa menyakiti, maka tidak boleh digunakan. La yatafattatu, tidak gampang ambrol ya. Kayu ini sekali denggok prol pada ucul kabeh. Nah, itu enggak bisa dipakai. Berarti tidak bisa membersihkan. Wala yajrahu, dan tidak melukai, tidak memberikan mudarat, tidak melukai, sama aja. Wa yukrahu bi'udin yajrah aw yadur aw yatafattad. Apabila kita menggunakan kayu kemudian memaksakan karena sudah rasanya kotor sekali ingin dibersihkan, nemunya yang melukai, wa yukrahu, maka hukumnya makruh untuk digunakan. Au yadurru, atau memberikan mudarat, au yatafattatu, atau gampang ambrol ya, makruh untuk digunakan karena perbuatan yang sia-sia. Ya gampang ambrol dipakai kan sia-sia. Ya enggak, lebih baik cari yang lain, semisal kain atau tisu atau kertas dan lain sebagainya. Wala yusibu sunnata man istaka bi usbu'in, dan tidak mendapatkan pahala sunnah yang bersiwak menggunakan jari-jarinya, wa khirqatin, atau menggunakan kain,
wa nahwihima, atau yang semisal dengan hal-hal tersebut yang biasa digunakan untuk membersihkan. Termasuk di dalamnya adalah sikat gigi. Sikat gigi betul membersihkan, akan tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Alasannya, li'anna syar'a lam yarid bihi. Karena di zaman Nabi SAW ada kain. Kalau mau bikin sikat gigi juga mudah. Kemudian ada juga jari dan lain sebagainya. Tapi syariat tidak datang dengan lafaz-lafaz tersebut menandakan hal-hal tersebut atau benda-benda tersebut tidak bisa digunakan untuk bersiwak sebagaimana kualitas yang diberikan oleh siwak. Wala yahsulu bihil inqa'u kal'udi, dan tidak, benda-benda yang kita sebutkan tadi tidak bisa membersihkan sebagaimana kayu. Ini anak buktikan sendiri. Antum mau buktikan boleh. Selama di sana, masya Allah, hampir jarang menggunakan sikat gigi, jarang sekali. Mau pakai pasta gigi antum mau merek apa aja, ya nggak akan pernah bisa menyamai dengan siwak. Wallahi, silahkan dicoba. Kesetnya itu beda sekali. Jadi ketika para ulama mengatakan tidak bisa sebersih kayu, itu anak katakan anak sudah mencoba sendiri. Betul, membersihkan dengan kayu itu bersihnya sampai di antum pakai tangan gitu ya, bersih celing, keset. Ibarat nggak ngepal ke gosoknya temenanan gue. Itu betul. Dan anak pernah nyoba stop bersiwak, mau coba pasta gigi terus dan sikat gigi. Udah bisa seperti siwak abadan. Karena sikat gigi itu terlalu lentur. Pertama, dia terlalu lentur, dia nggak bisa membersihkan sebagaimana kayu. Kayunya itu bagus ya, serabutnya kecil-kecil, tapi cukup pas gitu, kekerasannya pas sehingga kotoran itu pada rontok. Jauh, warna gigi juga berubah. Warna gigi berubah. Ketika anak meninggalkan siwak beberapa minggu, beberapa pekan, kemudian coba pakai sikat gigi terus, itu warna giginya berubah, balik ke arah kuning lagi. Antum tinggalkan sikat gigi dan pasta gigi, beralih ke siwak, masya Allah. Gimana? Kita akan beralih? Ada banyak di toko-toko Arab banyak. Iya, tapi kualitasnya yang agak kurang memang. Kualitasnya agak kurang, gampang ambrol. Iya, yang pernah anak beli di sini memang kualitasnya gampang ambrol. Yang bagus itu siwak, itu harganya sampai 400 real. Satu batang nih, berarti kira-kira seginilah. Ya berarti 15 ya, apa 30 cm. Sekitar 400 real. Itu buat hadiah. Iya, siwak mahal itu untuk hadiah di sana. Jadi kalau ngasih hadiah itu masya Allah siwak. Apalagi dari pohon arak yang kita sebutkan tadi ya, itu paling mahal. Dari pohon arak itu yang paling mahal. Jadi ada dahan, ada yang paling banyak dijual itu akarnya. Akar itu murah-murah, ya 5 real, 10 bagus sedikit ya 20 real. Kalau sudah yang dahan-dahan itu, wah itu yang asli, yang dimaksud para ulama itu yang itu. Yang di dahan-dahan itu pohon arak. Itu sampai 100 real, 200 real, 300, 400, tergantung kualitasnya, lurusnya. Ada yang suka lurus nanti di ujungnya bengkok, jadi bentuknya seperti kayak gini ya, kan nyaman itu. Semakin bentuknya memudahkan itu semakin mahal. 400 dikali 4.000, 1,5 juta cuma beli siwak. Tapi jangan lupa mendapatkan pahala sunnah, itu yang kita lihat di situ. Oleh karena itu mereka ndak main-main untuk mengejar pahala sunnah. Mereka ndak hitungan. Kalau memang mampu, jadi orang Arab kalau mampu mereka beli, ndak ngomong oh mahalan enggak. Mampu beli, ndak mampu ya jangan dibeli gitu, enggak perlu bilang mahal gitu, ndak perlu bilang mahal karena semua kan ada ukurannya. Ketika mereka memberikan harga, pertama berarti kayunya jarang ada, ya kan? Kalau ada pun ngangkutnya juga mungkin susah. Resiko di perjalanan ketemu yang namanya apa? Kalau di Indonesia bajing loncat, ya bajingnya loncat. Tapi kalau sudah bayar ya udahlah lanjut aja. Baik. Masnunun kulla waqtin, bersiwak itu disunnahkan setiap waktu. Ya. Bersiwak itu disunnahkan setiap waktu, pagi, siang, sore, malam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7.
Sakemutani, seluruh waktu adalah waktu sunnah untuk bersiwak. Yusannu kulla waqtin li hadis, berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku madharatun lil fami wa mardatun lirrabbi, rawahu Syafi'i wa Ahmad wa ghairuhuma. Siwak adalah madharah. Madharah ini dari wazan maf'al, dari wazan maf'ala. Maf'al, wazan maf'al ini terkadang bisa bermakna isim alat. Bisa bermakna isim alat. Madharatun bil fammi. Madharah ini dari kata taharah. Alat yang bisa mensucikan mulut. Wa mardatun lirrabbi. Coba. Mardat dari kalimat ridha. Dari kalimat ridha. Berarti alat yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang gimana? 1,5 juta kayaknya murah enggak? Murah. Begitu antum sudah tahu alasannya enggak masalah. Asal ada yang buat bayar. Ya, asal ada yang buat bayar. Coba nanam pohon ara di sini, di Indonesia ya. Urip be orang bumbuan ya. Karena mungkin butuh tingkat panas tertentu mungkin. Kayak kurma mungkin di Indonesia ada yang berbuah, ya kan? Ada kurma ditanam di Indonesia, orang-orang berlomba-lomba nanam kurma di Indonesia, bisa berbuah tapi kualitas rasanya yang mungkin tidak bisa menyamai karena panasnya yang tidak bisa. Panasnya yang tidak bisa, beberapa buah itu butuh panas. Contohnya mangga wis, ya. Antum ambil mangga dari daerah yang panasnya terik, wah rasanya luar biasa, masya Allah. Pisang dari daerah yang dapat panasnya bagus, itu rasanya luar biasa, masya Allah. Kelapa, airnya juga. Jadi beberapa tanaman, buah-buahan, pohon-pohonan itu kualitasnya akan muncul ketika mendapatkan panas yang cukup. Jadi daripada begitu mending beli yang sudah jadi aja di sana ya, kulak, ya kan. Tapi itu ntar di bab tijarah aja, muamalah aja. Misalnya di bab muamalah ya. Li ghairi shaimin, ya kan, bersiwak disunnahkan sepanjang waktu selama antum masih hidup. Nah, kecuali orang yang berpuasa. Kecuali orang yang berpuasa memiliki waktu makruh untuk bersiwak. Ya, orang tidak berpuasa seluruh waktu hidupnya disunahkan untuk bersiwak. Bahkan ketika mau salat inda kulli salatin wa inda kulli wudu'in, mau salat disunahkan bersiwak, mau wudu disunahkan bersiwak. Hampir seluruh waktu kita disunahkan untuk bersiwak. Kecuali satu orang, yaitu mereka yang sedang berpuasa. Pun tidak seluruhnya, hanya sebagian waktu saja makruh untuk bersiwak. Yaitu kapan? Ba'da zawal, setelah matahari tergelincir. Fardhon kana shaumu aw naflan, sama mau puasa sunnah, mau puasa wajib, selama statusnya dia resmi sah orang yang berpuasa. Kapan dikatakan sah puasanya? Insyaallah di bab kitabus shiyam insyaallah taala. Jadi perjalanan masih panjang. Ada kitabus shalah, ada kitabus shiyam. Gimana? Harusnya ngebut ya. Sementing ana di situ aja daripada orang. Wa qabla zawali yustahabbu lahu biyabisin. Orang berpuasa, antum orang yang tidak berpuasa udah jelas ya. Gampang ya, seluruh waktunya sunnah. Sekarang bicara orang yang berpuasa, punya dua bagian. Ba'da zawal dan qabla zawal. Sebelum matahari tergelincir dan setelah matahari tergelincir. Adapun sebelum matahari tergelincir ada dua kemungkinan. Siwaknya basah atau kering. Nah, itu dulu. Ya, siwaknya basah atau kering. Kalau siwaknya kering, maka pakai hukum awal yaitu mustahab, disunahkan. Ambil hukum yang pertama. Kalau siwaknya basah, maka hukumnya mubah. Boleh dikatakan boleh bersiwak. Boleh bersiwak tapi tidak disunnahkan.
Tidak disunnahkan. Yang disunnahkan dengan siwak yang kering. Li hadithi, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sumtum, kalau kalian sedang berpuasa, fastaku bil ghadati, maka bersiwaklah di pagi hari. Ghadat itu sebuah nama untuk waktu sebelum matahari tergelincir. Wala tastaku bil ashiyyi, dan jangan bersiwak kalau kamu sudah masuk waktu asyi. Waktu asyi itu bukan. Waktu asyi itu setelah matahari tergelincir. Ini secara umum. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Muhammad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka orang yang berpuasa memiliki dua kelompok waktu. Setelah matahari tergelincir makruh, ya. Mau basah, mau kering, mau siwaknya ambrol, mau enggak ambrol, sama makruh. Apalagi selain siwak, sikat gigi dan lain sebagainya, ya kan. Siwak saja yang disunahkan makruh, apalagi selain siwak. Jelas makruh, tidak disyariatkan. Makruh, enggak boleh. Kemudian sebelum zawal ada dua kemungkinan. Siwaknya kering atau basah. Kalau siwaknya kering hukumnya mustahab, ambil hukum awal. Kalau siwaknya basah hukumnya mubah, boleh. Ya, jangan dikatakan siwak ketelus bukan banyune ya krekelan mlebu. Boleh ya, untuk memberikan faedah bagi orang yang ragu-ragu. Saya bersiwak tapi siwaknya teles. Beriman gue, bismillah. Siwak aja. Kalau antum butuhkan, silakan bersiwak, enggak ada masalah. Hukumnya mubah. Mutaakkidun, bersiwak sunnah dan lebih ditekankan di beberapa kondisi. Ya, kita tadi sudah mengambil siwak secara umum hukumnya sunnah dan ditekankan pada beberapa kondisi. Inda salatin, ketika mau memulai ibadah salat. Sebelum masuk ibadah salat, antum sambil meluruskan niat, mungkin bisa sambil meluruskan niat, sambil menghadirkan hati untuk masuk ke dalam salat. Sebelum takbiratul ihram, silahkan bersiwak. Bukan hanya silahkan, ditekankan. Jadi sunnah muakkadah, ya. Secara umum waktu kita, hidup kita adalah waktu sunnah untuk bersiwak. Tapi bisa menjadi muakkadah ketika kita akan masuk ke dalam ibadah salat. Wa indan tibahin min naumin lailin aw naharin, dan ketika bangun tidur. Wa inda taghayyuri raihati famin, dan ketika aroma mulut kita berubah. Bimakulin, disebabkan oleh makan, au ghairihi, atau selain makan. Kadang aroma mulut kita karena tidak makan pun bisa berubah. Bukan hanya karena makanan, tapi karena tidak makan pun bisa berubah. Sudah sebutkan berapa tadi? 3 ya. Mau salat, kemudian bangun tidur, kemudian berubahnya aroma mulut, kemudian apa lagi? Ketika hendak wudu. Nanti kita akan masuk. Kalau wudu bukan sebelum wudu, tapi di dalam rangkaian wudu, khususnya ketika apa? Madmadah. Apa itu madmadah? Berkumur. Itu adalah waktu untuk bersiwak sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wa qiraatin, dan sebelum membaca Al-Qur'an, karena kita akan membaca kalamullah azza wa jalla. La yamassuhu illal mutahharun, tanzilum min rabbil alamin. Masyaallah, Al-Qur'an ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah membawa Al-Qur'an, tidaklah menyentuh Al-Qur'an, baik para malaikat ketika baik Jibril alaihissalam ketika membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik kita yang membacanya ketika di dunia, itu harus dalam kondisi bersuci. Hukumnya insyaallah kita akan
masuk. Udah pernah sampaikan belum? Belum? Insyaallah nanti disampaikan. Jadi secara umum ada berapa tadi? Sebelum salat, bangun tidur, aroma berubah, ketika wudu, kemudian hendak membaca Al-Quran, ada 5. Wa zada az-Zarkashi wal musannifu fil iqna'i wa dukhuli manzilin wa masjidin, dan ditambahkan dalam kitab yang dikalang oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Al-Imam Zarkashi ini ada 2, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali. Kalau yang dikatakan di sini berarti yang Syafi'i atau Hambali? Yang Hambali. Zarkashi di kalangan Hanabilah tidak terlalu tenar, bahkan yang tenar itu justru yang dari kalangan Syafi'i. Tapi ada nama Al-Imam Az-Zarkashi, beliau mensyarah kitab Mukhtasar Al-Khiraqi karangan Al-Imam Al-Khiraqi, dan juga di kitab Al-Iqna'. Al-Iqna' ini karangan Al-Hajjawi. Ada 2 tempat tambahan dari 5 tadi. Ya, tadi kita sebutkan ada berapa? Mutaakkid, sunnah muakkadah di 5 kondisi, plus tambah 2 lagi. Ketika masuk ke dalam rumah dulu, wa dukhuli manzilin, ya, wa dukhuli manzilin wa masjidin. Jadi ketika antum masuk ke dalam rumah, yang pertama dilakukan setelah salam adalah bersiwak. Masih ditambah lagi wa italati sukut, lama diam, tidak berbicara. Biasanya kalau orang diamnya lama itu pertanda apa? Macam-macam, ngantuk, ya kan, mikir dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau lama mingkem ini biasanya menyimpan energi, ya, menyimpan energi. Energinya ini biasanya muncul dalam bentuk aroma yang Masya Allah. Wa khuluwil ma'idati minat ta'ami. Nah, dijelaskan. Dan juga kosongnya lambung dari makanan. Ini bisa menyebabkan aroma. Wasfiraril asnan, dan orang yang warna giginya berubah menjadi kekuning-kuningan, ini biasanya aromanya pun berubah. Biasanya aromanya juga berubah. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena minuman yang berwarna, ya, minuman energi, ya, biasanya terlalu banyak, terlalu sering, Coca-Cola atau dan lain sebagainya, menyebut merek, ya. Nanti diedit, ya. Minuman bersoda berwarna, berperisa, gula dan lain sebagainya. Nah, ini kalau sampai warna giginya udah berubah jadi kuning, biasanya aromanya pun berubah. Biasanya aromanya juga berubah. Jadi ada banyak, ya. Antum silahkan diamalkan, insyaallah hafal. Nah, caranya jangan dihafalkan, diamalkan. Insyaallah antum hafal kapanpun. Caranya diamalkan, insyaallah antum hafal. Kemudian thayyib, kita tahu bersiwak sudah disunnahkan. Sunnah muakkadahnya kapan? Kemudian caranya primen sih bersiwak? Ya, apa bulet, ondol, apa di sokok, apa disokok, apa dipendungi untune, apa primen bersiwak tuh harus bagaimana? Wa yastaku ardo, digosok giginya, ardo ini apa? Melebar. Berarti bukan dari atas ke bawah, tapi dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Padahal kalau kita gambar persegi, ya, lebar itu yang ini apa yang begini? Yang berdiri apa yang tidur? Yang tidur panjang apa lebar? Panjang. Tapi kalau dalam bersiwak, yang panjang ini namanya lebar, karena melihat bentuk gigi. Bentuk gigi itu ada nggak? Gigi panjangnya berapa? Ukurnya ke sana ada nggak? Kan nggak ada. Gigi panjangnya pasti ngukur. Wes paham ya? Nah,
Ketika dokter ngukur gigi panjangnya, ada ngukurnya ke samping gini kan nggak ada. Pasti bilangnya ini lebar, ini panjang gigi itu yang ke bawah, lebar gigi itu yang ke samping. Oleh karena itu bersiwak dengan melebar. Jangan bersiwak memanjang ya. Kalau bersiwak memanjang berarti antum kayak begini. Nah, istihbaban ya disunnahkan, mau memanjang juga boleh, mau ondol-ondol juga boleh, kotak juga boleh. Nah, segitiga boleh, segi panjang boleh, trapesium apa wis serah antum wis. Bin nisbati ilal asnan biyadihil yusra, dengan tangan yang gunakan tangan yang kiri untuk bersiwak. Ala asnanihi walisatihi walisanihi, giginya dibersihkan, gusinya juga dibersihkan, lidahnya juga dibersihkan, semuanya. Kan kita di awal sudah beri pemahaman bahwasannya makna dari bersiwak adalah dalkul fami bil ud, menggosok mulut ya, menggosok mulut dengan kayu. Wa yaghsilu siwaka wala ba'sa an yastaka bihi ithnani fa akthar. Dan disunahkan juga mencuci siwak setelah dicuci ya, mau dipakai dicuci. Kecuali antum shaim, maka sebaiknya dalam kondisi kering. Wala ba'sa an yastaka bi ithnani fa akthar. Antum punya siwak ya kan bagus, harganya 400 real ya kan. Kemudian antum simpen rapi. Nah, kemudian lagi safar sama teman antum siwaknya ketinggalan. Pimen, kermut boleh. Aduh, bisa ketinggalan sih. Padahal yang ketinggalan teman antum, tapi yang aduh antum. Nah, ya. Karena antum bawa yang 400 real tadi. Alamat gitu. Iya, boleh nggak balik. Wala basan yastaga bi ithnani fa akthar. Enggak apa-apa. Boleh ya. Enggak, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayatnya meminjam siwaknya siapa? Abdurrahman. Saudara laki-laki dari Aisyah Ummul Mukminin ridwanullah alaihim. Jadi tidak apa-apa barengan, yang penting dicuci aja ya. Tapi nyucinya berapa kali? 7 kali? Hah? Qala fir ri'ayah wa yaqulu idza staka Allahumma tahhir qalbi, dan usahakan ketika sedang bersiwak membaca doa disunnahkan. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hatiku. Wa mahhis dhunubi, dan hapuskanlah dosa-dosaku. Qala ba'du Syafi'iyah wa yanwi bihil ityana bis sunnah. Berkata beberapa ulama Syafi'iyah, untuk mendapatkan pahala sunnah tidak cukup dengan syarat tadi, masih ada satu syarat lagi. Apa itu? Niat untuk mendapatkan sunnah ya. Karena bisa saja niatnya cuma nyopoti kayak lo mengkreng sing nyangkol biasanya kan. Antum bar mangan pecel kan anak abang-abang anggar nyengir katon abang untune. Nah, ya, nyopoti mengkreng. Apakah sekedar itu? Nah, bisa dikatakan sudah mendapatkan sunnah. Menurut beberapa ulama Syafi'iyah tidak cukup. Untuk mendapatkan pahala sunnah, antum harus meniatkan bersiwak itu untuk mendapatkan pahala sunnah. Karena innamal a'malu binniyat, ya enggak? Nah, antum mungkin enggak melakukan ibadah tanpa niat dapat pahala ibadah tersebut, kan enggak mungkin. Antum salat tanpa niat gimana? Ya kan? Antum puasa tanpa niat, haji, umroh dan lain sebagainya. Beberapa ibadah, hampir seluruh ibadah disyaratkan di dalamnya secara umum ya. Secara umum ibadah itu untuk sahnya mendapatkan pahala ibadah tersebut harus memiliki niat. Baik. Doanya Allahumma tahhir qalbi wa mahhis dzunubi. Karena kita ini kan sedang apa? Membersihkan. Yang lebih penting dari kebersihan mulut itu kebersihan apa? Hati. Maksudnya seperti itu. Karena ketika sedang bersiwak, antum harus ingat hadis tadi. Ya enggak? Madharatun lil fami, alat yang bisa membersihkan, wa mardatun
lirabbi. Alat yang bisa bersiwak, perbuatan bersiwak adalah suatu perbuatan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting dari bersih mulut adalah bersih. Lebih penting lagi sekalian dosanya dibersihkan. Oleh karena itu waktu yang sangat tepat. Karena kita sedang bersih-bersih. Kita sedang bersih-bersih. Hendaknya jangan lupa, jangan hanya niat bersih-bersih gigi, enggak cukup di situ. Ada yang lebih penting, yaitu niatlah untuk membersihkan hati dan dosa. Karena itu waktu termasuk wallahu a'lam ya. Kalau memang hadis tersebut betul, ana sendiri belum menemukan yang ada ulama yang mengatakan bahwasanya ini waktu yang mustajab untuk berdoa, ana belum menemukan. Akan tetapi kalau melihat hadis tadi, bersiwak adalah wasilah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan waktu itu waktu yang tepat untuk meminta. Seakan-akan itu waktu yang tepat untuk meminta. Dan ketika bersih-bersih, yang teringat dalam diri kita, yang paling mudah diingat adalah kebersihan hati. Kebersihan hati kita, kebersihannya kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mubtadi'an bi janibi famihil aiman, dimulai thayyib bersiwak itu dengan tangan kiri, kemudian melebar. Mulainya dari mana? Dari tengah, dari kanan, dari kiri. Bijani bifamihil aiman, dari sisi mulut yang sebelah kanan. Fatusannul buda'atu bil aimani fi siwaki wa tuhuri wa fi sya'nihi kullih wa ghairu ma yustaghzaru. Maka disunnahkan untuk memulai bersiwak dari sisi yang sebelah kanan, dan seluruh hal yang tahur, seluruh hal yang mensucikan, dan segala urusan yang baik, segala urusan yang baik, maka dimulai dari sebelah kanan. Lalu bagaimana yang sholatnya kayak gini? Gimana? Hadapnya sebelah kanan. Sekalian aja hadap sebelah kanan, ya enggak? Jangan hadap kiblat. Hadapnya sebelah kanan. Adapun masalah itu insyaallah nanti aja. Nah, ghair ma yustaghzaru, kecuali yang berkaitan dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak bersih, maka disunahkan untuk memulai dari yang sebelah kiri. Masuk ke kamar mandi, nah, dimulai dari sebelah kiri, karena kamar mandi ya tempat untuk sesuatu yang kotor, ya enggak, membersihkan tubuh kita dari kotoran, atau bahkan tempatnya najis dan lain sebagainya, bahkan tempat tinggalnya siapa? Syaitan, al-khubuth wal khaba'ith. Wa yaddahinu istihbaban, ya, bersiwak sudah, antum sudah paham semua, tinggal beli aja. Wa yaddahinu istihbaban, tapi ana enggak jual ya, ana enggak promosi. Dan disunahkan juga untuk menggunakan minyak rambut, ya, minyak rambut. Jadi ana juga enggak jual minyak rambut, jadi antum enggak usah curiga, ya, mumpung kesempatan ora santem ringnyong. Wa yaddahinu istihbaban ghibba. Nah, tapi disunahkan untuk ghib itu sehari pakai sehari ndak, selang-seling. Yauman yaddahinu wa yauman la yaddahinu, sehari pakai sehari ndak pakai. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tarajjuli illa ghibba, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk merapikan rambutnya dan kemudian menggunakan minyak rambut kecuali sehari dipakai dan sehari tidak digunakan. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Wa tarajjulu tasrihu sya'r wa dahnuhu. Yang namanya tarajjul itu menyisir rambut dan menggunakan minyak rambut. Sehari pakai, sehari enggak. Terus kalau saya kerjanya kantoran gimana? Kan harus tampil rapi, ya kan? Harus keren, apalagi anak motor. Nah, kalau anak motor berarti tidak ada hajat, karena kegiatan ya happy. Nah, berbeda kalau kegiatan yang penting, ya, apalagi dia seorang pejabat harus selalu tampil rapi, kemudian di depan kamera, apalagi sekarang serba viral ya, sedikit viral, harus tampil rapi, kan dia tokoh masyarakat, ya enggak? Tokoh masyarakat di foto lagi amburadul, kan enggak pantas, ya kan? Kalau ada keperluan seperti itu, maka hukumnya boleh sebagaimana banyak pensyarah kitab ini
menyampaikan bahwasanya hukumnya makruh kalau menggunakan, jadi larangan tadi maksudnya adalah makruh kalau antum menggunakan minyak rambut, menyisir dan menggunakan minyak rambut setiap hari, hukumnya makruh. Makruh itu statusnya bisa menjadi boleh ketika ada ada hajat. Jadi lihat keperluannya. Saya perlu, ya sudah pakai saja insyaallah. Insyaallah tidak termasuk larangan tersebut. Wa yaktahilu, sekarang bercelak, fi kulli ainin witra salasan, di setiap mata dalam jumlah yang witir, dalam jumlah yang ganjil. Yang afdal adalah 3 kali. Jadi mata kanan 3 kali, mata kiri 3 kali. Bil ismidil mutayyab kulla lailatin qabla an yanam, setiap malam sebelum tidur. Li fi'lihi alaihi salam rawahu Ahmad wa ghairuhu an Ibnu Abbas. Karena itu adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sebelum tidur banyak yang buktikan. Faedahnya sangat banyak. Bahkan ada yang bercerita bisa mengurangi mata minus juga. Kemudian karena dia menambah kekuatan mata. Coba aja, insyaallah. Mari kita coba bersama-sama. Anak juga belajar ya. Ini bukan hanya untuk anak, juga belajar. Insyaallah nanti ya kita saling mengingatkan, kita saling berwasiat, kita saling belajar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu nadharun fi mir'atin, dan disunnahkan juga untuk bercermin, wa tadayyubun, dan menggunakan wangi-wangian. Tentu masalah menggunakan wangi-wangian ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Adapun wanita menggunakan wangi-wangian selama pada kondisi yang tidak ada fitnah maka diperbolehkan. Apalagi di hadapan suami maka disunnahkan karena termasuk hal-hal yang bisa membahagiakan suami. Wa yatafattanu ila ni'amillah, tapi ketika ngaca itu bukan masya Allah ayong bujang gemundang gantengnya ora iram itu kok kayak gue ya. Ketika berkaca wa yatafattanu ila ni'amillahi ta'ala, ya ketika mengaca kemudian menggunakan wangi-wangian, hendaknya berpikir sebanyak apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Mata yang berkedip dengan indahnya, ya enggak? Hidung yang lubangnya 2, bernafas dengan lancar. Antum cengar-cengir dewe kok senyum, masya Allah, senyumnya indah, tidak ada giginya wutuh, celing ya nang tipi-tipi ana bintangnya, ting kayak ya, kulitnya mulus dan lain sebagainya. Itu nikmat, itu maksudnya bercermin adalah supaya kita ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap fisik kita, terhadap fisik kita. Wa yaqul, ya, sudah antum hadirkan perasaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan lupa berdoa. Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau memperindah fisikku, fahassin khuluqi, ya Allah, begitu pula perbaikilah, percantiklah, perindahlah akhlak yang ada dalam diriku. Seperti bersiwak tadi, ya enggak? Ketika bersiwak jangan lupa berdoa apa? Allahumma tahhir qalbi. Maksudnya bukan cuma gigi, jauh lebih dari itu. Qalbi imani, ya hatiku, imanku, tolong bersihkan ya Allah. Kemudian lebih dari itu, wa mahis dunubi, hancur leburkanlah dosa-dosaku. Seperti itu juga ketika kita sedang bercermin. Masya Allah, fisik yang indah, ya Allah, fisik yang indah ini gak ada artinya kalau akhlakku buruk. Oleh karena itu, sebagaimana engkau memperindah fisikku, percantiklah juga akhlakku. Doa yang luar biasa. Belum cukup di situ, wa harrim wajhi 'alan nar. Keindahan fisik ini ya Allah bawa sampai ke surga. Jangan sampai ada api neraka menyentuh kulitku sedikit pun. Doa yang luar biasa. Ketika bercermin maksudnya itu, ya. Duduk ayong lah, antum mengerti dewek lah.
Li hadits Abi Hurairah min riwayati Ibn Mardawayh, dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa tajibu tasmiyatu fil wudu'i ma'a dzikr. Sekarang masuk ke wudu, ya, masuk ke wudu. Siwak antum sudah paham, tadi menggunakan minyak rambut, kemudian menggunakan celak, kemudian bercermin, menggunakan wangi-wangian, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajibu tasmiyatu. Ketika ingin berwudu jangan lupa wajib, ini dalam mazhab Hanabilah, mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah ketika hendak berwudu. Ma'adzikri atau ma'adzukri. Wajib ketika ingat. Ketika ingat. Akan tetapi ketika lupa mengucapkan basmalah, maka tidak perlu untuk mengulangi dari awal, ya, karena tempatnya di awal. Tempat basmalah ini di awal. Kalau sudah lupa, ya sudah, lanjutkan dan selesaikan wudunya. Meskipun dia wajib, akan tetapi level wajibnya tidak terlalu ketat. Kalau kita lupa, maka silahkan dilanjutkan wudunya dan insyaallah wudunya tetap sah. Akan tetapi kalau ingat kemudian sengaja, ya, dia ingat kemudian sengaja meninggalkan basmalah, maka wudunya tidak sah karena wajib hukumnya. An yaqula bismillah la yaqumu ghairuha maqamaha. Mengucapkan bismillah dan tidak bisa diganti dengan lafaz yang lain. Bismillahirrahman, Bismillbari, Bismillahirrahim, Bismillmalik, Bismillquddus dan lain sebagainya. Tidak bisa. Cuma ada satu lafaz bismillah. Cuma ada satu lafaz. Li khabari Abi Hurairah marfu'an radhiyallahu anhu la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, rawahu Ahmad wa ghairuhu. Berdasarkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada salat bagi yang tidak berwudu, ya, tidak ada salat, tidak dihitung salatnya. Tidak terhitung salat seseorang ketika dia enggak punya wudu. Dan tidak terhitung wudunya ketika dia tidak mengucapkan bismillah. Oleh karena bismillah hukumnya wajib. Akan tapi kalau lupa, maka tidak perlu mengulangi dari awal, lanjutkan saja wudunya. Wa tasqutu ma'as sahwi, dan ketika sahwi itu ketika lalai, ya, ketika lalai wajibnya menjadi gugur, tidak perlu diulangi. Wa kadza ghuslun wa tayammum. Begitu juga ketika mandi janabah wajib untuk bismillah. Begitu juga ketika tayammum, karena tayammum adalah pengganti wudu dan pengganti mandi besar juga. Kemudian pengganti untuk membersihkan najis juga, seperti yang kita sudah ambil. Tayammum juga wajib dimulai dengan bismillah. Wa yajibul khitanu, wajib lagi. Apa itu khitan? Ya, khitan hukumnya wajib. Hati-hati. Yang belum khitan ada? Sudah 2 kali. Wa yajibul khitan. Wa yajibul khitanu 'indal bulughi. Ketika seseorang sudah mencapai baligh, kondisi baligh, maka wajib untuk khitan. Hukumnya wajib. Nanti ada sampai kita akan menjelaskan. Ada wajib, ada mustahab. Kapan dia wajib, kapan dia afdol, kapan dia makruh. Khitan bisa makruh, bisa. Nah, ketika seseorang sudah baligh, wajib untuk berkhitan. Malam yakhaf ala nafsihi, selama dia tidak takut akan celaka. Maksudnya begini, dia punya riwayat kedokteran yang bisa berbahaya kalau disunat misalnya, atau ada penyakit sesuatu, nasallallahu alaihi wasallam.
dia mengidap suatu penyakit yang kalau dipotong bagian yang harus disunat tersebut bisa berbahaya. Saya tidak tahu penyakitnya apa. Ini para ulama hanya memperkirakan. Maksudnya begini, wajibnya harus memperhatikan kesehatan orang tersebut. Apakah mempengaruhi kesehatan fisiknya? Nah, maksudnya di situ. Dzakaron kana au khuntha au untha. Ya, mau laki-laki, mau perempuan, mau setengah laki-laki setengah perempuan, dia wajib untuk khitan ketika sudah baligh. Ya, laki-laki, perempuan maupun khuntha. Ketika sudah baligh wajib untuk khitan. Akan tapi dengan syarat apa? Tidak ada ketakutan mudarat. Sekarang permasalahan laki-laki antum paham, masalahnya di perempuan. Ya enggak? Di perempuan biasanya. Kalau tidak ada ahli kesehatan yang mampu melakukan khitan dengan baik untuk wanita, maka ini termasuk yang tidak wajib. Tidak wajib. Karena dia takut justru kehilangan sesuatu yang sangat terhormat bagi kehidupan dia, atau sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan seorang wanita. Jangan sampai karena kesalahan dari sisi kedokteran kemudian kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Maka harus dipertimbangkan kemampuan dokternya. Angger biyen nganggone apa? Ngone ana sih nggak nemuin zaman itu. Cuman temenan ana sih nganggo pring temenan. Takon dong. Ana belum nemuin. Seingat ana ya orang-orang tua itu sudah ada pisau ya, sudah ada pisau. Zaman itu sudah ada pisau. Cuman konon katanya ya kan zaman dahulu tuh pakai pring. Ana nggak tahu. Nah itu kondisi-kondisi yang dimaksud kalau dia takut bisa tetanus dan lain sebagainya, bisa infeksi dan lain sebagainya, nggak aman, pisaunya karatan, padahal dia sudah balik, ya kan? Contohnya jangan di sini. Contohnya kalau tinggal di mana? Amazon maning ya. Contohnya maring Amazon maning ya. Dokternya ana, ya kliniknya ada, tapi pisau ini engen kabeh. Nah, kan angel. Iya ndak? Yang seperti ini maka ndak wajib sampai dia yakin bahwasannya dari segi keselamatan insyaallah ndak ada masalah. Dari segi keselamatan insyaallah ndak ada masalah. Laki-laki, wanita maupun khuntha wajib ketika sudah balik untuk melakukan khitan. Wadzakaru, khitannya seperti apa? Apakah copot kabeh? Nah, wadzakaru bi akhdhi jildatil hasyafah. Adapun zakar khitannya dengan mengambil kulit yang menutupi helm, menutupi. Wal untha, adapun wanita dengan mengambil kulit sedikit loh ya, kalau wanita sedikit ya, bi akhdhi jildatin fawqa mahallil ilaj, tempat yang untuk masuk, tempat untuk masuk itu di bagian atasnya ada kulit yang bentuknya seperti arfadik, seperti jengger ayam, ayam. Itu diambil sedikit ya, sedikit saja, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW memperingatkan masalah itu. Ambil sedikit saja, jangan banyak-banyak, cuma sedikit saja ya. Wa yustahabbu alla tu'khadh kulluha, dan disunahkan untuk tidak diambil semuanya. Jadi sedikit saja, cuma untuk wanita itu cuma sedikit saja. Wal khuntha, nah sekarang kalau dia khuntha punya dua-duanya, nasallallahu alaihi wasallam, punya dua-duanya, maka dua-duanya harus dikhitan. Alat zakarnya dikhitan, alat wanitanya juga dikhitan. Wa fi'luhu zamana sigharin afdal. Nah, khitan ketika kecil sebelum balik hukumnya afdal. Wa kuriha fi sabi'i yaumin. Akan tetapi kalau dari jarak 7 hari sampai dari jarak 7 hari sampai hari kelahiran dia, maka hukumnya makruh. Sekarang banyak ya yang baru lahir langsung disunat ya. Nah, dalam mazhab Hanabilah makruh sampai hari ke-7.
Awal lahir sampai hari ketujuh makruh karena itu fi'lul Yahud, itu perbuatan orang Yahudi. Perbuatan orang Yahudi. Sejak awal kelahiran sampai hari ketujuh makruh untuk dikhitan. Sejak hari ketujuh sampai sebelum balik hukumnya afdal, lebih baik. Ketika sudah balik hukumnya wajib. Sengaja ditinggal maka berdosa. Allahu a'lam. Sampai jam berapa? Lanjut. Itu jamnya telat enggak? Ini sudah 7:30. Lanjut. 7:08 Aikido. Baik. Padahal enggak banyak loh. Cukup. Baik, insyaallah kita cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, silahkan yang ingin berdiskusi atau ada pertanyaan. Tafadhal. Naam. Soal wala soal. Mengenai Oh la ajib awalan. Soal wala soal. soal wala soal. Naam, soal. Naam. Amma soal hada Indonesia. Amma soal hada Arabi. Naam, tafadhal. Terkait doa ketika Bersiwak. Nah, apa bisa dilakukan ketika berwudu juga Ustaz? beda doanya ya. Ketika bersiap Allahumma. Oh ya, ketika madmadah, wallahu alam. Kalau kita lihat dari umumnya perkataan muallif sepertinya tidak ada masalah. Wallahu alam. Tapi ntar kita cek lagi. Masyaallah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Apakah ketika wudu doa itu juga boleh diucapkan? Ya. Jazakallahu khair, pertanyaan yang bagus. Insyaallah kita cek lagi. Masyaallah. Ada yang lain? Silakan. Satu pertanyaan, kembali lagi ke kemarin ketika membuat surat tersebut, itu yang disyaratkan, yang dibolehkan kan kalau kemarin itu cuma untuk wanita untuk berhias di depan suaminya. Nah, Permasalahannya yang kita praktekkan itu kan, selain itu kan kita memakaikan biasanya anting kepada putri kita. Tadi kan lepas dari yang disebutkan tadi. Nah itu hukumnya bagaimana? Kemudian tadi ketika lupa membaca bismillah ketika mau wudu gitu ya, ingatnya setelah di pertengahan, apakah tetap dibaca? Baik. Tidak usah dibaca. Udah cuma 2 oh 3. Boleh. Tapi di luar, Silakan. konteks. Masalahnya akhir zaman ketika Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian kan turunnya Dajjal maju gitu. Nabi Isa itu naik ke gunung untuk menghindari yang sudah mati. Berarti manusia kan yang ada cuma Nabi Isa dan sekelompok kaum muslim itu saja dari penjelasan yang anak-anak gitu ya. Sudah tidak ada manusia lagi. Yang ada Kelompoknya Nabi Isa. Kemudian yang diwafatkan oleh Allah dimatikan gitu kan. Setelah itu kan ada kehidupan lagi, maksudnya nggak langsung Kiamat. gitu kan. Dari perjalanan itu berarti akhirnya kan orang-orang muslim yang mempunyai iman itu Tidak menemui hari kiamat. dia tidak ditemukan, itu kan diwafatkan dengan air Nasim. Berarti setelah itu apa ya? Masa faktor Orang-orang tersebut berarti kemungkinan ada yang tidak beriman atau gimana? Karena tadi kan ada sekelompok orang itu nanti yang menjumpai hari kiamat. Bisa di
Yang pertama naqbu udhunin, ya, melubangi telinga untuk digunakan perhiasan, itu boleh untuk anak-anak wanita. Boleh untuk anak-anak wanita dibolehkan. Jadi kemarin itu mungkin keterangan dari kami kurang lengkap ya. Mungkin kurang lengkap. Adapun untuk jariyah yaitu anak-anak perempuan itu boleh menggunakan perhiasan. Jadi banyak riwayat dari para sahabat, para sahabiat, mereka menggunakan perhiasan untuk anak-anak perempuan mereka. Tidak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, ketika lupa membaca bismillah nah, ketika wudu dan ingatnya tengah-tengah, apakah tetap dibaca atau enggak usah? nah, Allahu alam, itu tempatnya adalah di awal wudu. Bismillah itu tempatnya di awal wudu. Maka kalau sudah lupa maka tempatnya sudah berlalu, tidak bisa di tengah-tengah. Tapi harus diulangi. Akan tapi wajibnya tidak sampai tahap seperti itu. Jadi kalau sudah lupa maka tidak perlu membaca, tapi tinggal menyempurnakan wudu. Wallahu alam. Kemudian mengenai akhir zaman. Allahu alam, itu ceritanya lumayan detail ya. Seingat ana memang di akhir zaman tidak ada orang mukminin. Al-Qur'an juga sudah diangkat. Kemudian di kota Madinah itu ada beberapa hadis menunjukkan ada 2 orang dari kabilah Muzainah. Muzainah itu Muzani ya, dari kabilah Muzani itu masuk ke Madinah. Itu di dalam Masjid Nabawi itu banyak anjing berkeliaran. Maksudnya sudah benar-benar tidak ada orang. Tidak ada orang beriman, tidak ada kegiatan. Kemudian Ka'bah juga, ya kan? Antum ingat kisah nanti Ka'bah juga batunya diambilin, enggak ada orang yang mengingkari. Ya, Ka'bah dihancurkan, dicopoti batunya, itu udah enggak ada orang mengingkari. Jadi memang hari kiamat itu betul-betul untuk orang-orang yang tidak beriman, untuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita lihat dari hadis-hadis yang bercerita tentang hari kiamat kira-kira seperti itu. Tapi nanti kita coba cari tahu tentang permasalahan itu lebih detail lagi. Tapi jazakallahu khair atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup 3. Nah, mengenai membaca basmalah ketika wudu, misalkan di tempat wudu tersebut terdapat WC-nya itu enggak boleh karena termasuk kemarin kita di bab enggak boleh membaca di hush ya. Enggak boleh. Ya, itu termasuk hush, enggak boleh bahkan berbicara saja makruh, apalagi mengucapkan lafaz-lafaz yang ada nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wajibnya gugur. Nah. Ada lagi? Sudah diwakili. Ganti dibaca di hati. Gimana? Iya, ahsannya seperti itu. Ahsannya memang di hati tetap mendatangkan lafaz tersebut. Sebagaimana kita ingat di bab sebelumnya, seandainya ada yang mengucapkan salam maka menjawab dalam hati. Kan menjawab salam hukumnya wajib, sama. Ini juga hukumnya wajib. Jazakallahu khair diingatkan. Jadi kalau bisa membaca di dalam hati, tasmiyahnya di dalam hati. Kalau yang tadi itu keceplosan itu gimana? Gimana? Lagi. Nggak sengaja. Iya. Ya nggak sengaja, Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Insyaallah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau sholat bersiwak, terus siwaknya kotor, kalau di sini Siwaknya gimana? di kantongnya tidak apa-apa. Kan belum sempat dibalas. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak ada makruh di sana. Tidak ada perkataan para ulama ana temukan belum dibilas kemudian dikatakan makruh, enggak. Tapi memang disunahkan untuk disunahkan dibilas, dicuci dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak dilakukan maka hukumnya tidak makruh. Allahu alam, hukumnya tidak makruh. Kemudian di dalam mulut kita ini bukan najis ya, kecuali najis. Beda kalau najis antum bisa enggak sah salatnya.
Tapi secara umum dalam kondisi yang umum mulut kita tidak najis. Secara umum dalam kondisi yang umum mulut kita tidak najis. Maka tidak ada perkataan yang ana temukan yang ana temukan. Karena ana juga maklumatnya terbatas. Kitab yang ana baca juga mungkin belum banyak. Ana tidak menemukan ada nilai makruh di sana. Tidak ada menemukan nilai makruh, dan dari urf yang ana dapati banyak yang melakukan seperti itu. Ya, banyak melakukan seperti ketika hendak sholat sebelum takbir mereka bersiwak kemudian takbir. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mengenai hitan wanita, kalau nggak salah dulu pernah dengar hukumnya sunnah apa itu di mazhab lain? Mazhab lain. Ini kan masalah khilafiyah Ana sebutkan tadi ini kekhasan mazhab Hanabilah bahwasannya khitan itu hukumnya wajib. Beberapa hadis juga ketika Rasulullah SAW berbicara dengan salah satu sahabah mengenai, karena sahabat ini sahabiah kemudian memerintahkan untuk ambil sedikit saja dan jangan dihabiskan, kulit itu jangan dihabiskan, dan fiilnya menggunakan fiil amr. Oleh karena itu hukumnya wajib dalam mazhab Hanabilah. Tentu masalah khilafiyah, banyak mengatakan sunnah, akan tapi mudah saja kalau mazhab Hanabilah wajib, tapi lihat dulu apakah dia ada kemungkinan membahayakan kesehatannya, ya kan? Kalau ada kemungkinan membahayakan kesehatannya maka hukum wajibnya gugur, gampang. Jadi lihat kalau kondisinya misalnya saya takut dokternya kayaknya nggak pengalaman, ya ini termasuk hal-hal yang menggugurkan wajib seperti itu. Atau dokternya pengalaman tapi alat-alatnya kayaknya kurang bersih, rumah sakitnya kurang bersih, kliniknya tidak bersih, ini termasuk yang bisa menggugurkan kewajiban seperti itu. Atau saya belum, dokternya pengalaman, alat-alatnya bersih, tapi dia sebenarnya belum tahu ukuran yang harus diambil seberapa, misalnya seperti kan, kadang 12-an dan lain sebagainya, saya takut. Nah, termasuk yang menggugurkan kewajiban, kira-kira seperti itu. Jadi wajib, tapi masih ada toleransinya, masih ada kadar yang bisa menggugurkan kewajiban tersebut, kira-kira seperti itu. Ada lagi? Cukup. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.